kita akhirnya hari ini kita kembali bersama, berkumpul, bertemu kembali. Puji nama Tuhan. Boleh sekali lagi dong kasih tepuk tangan buat kita semua yang hadir di tempat ini, ibu-ibu kita yang luar biasa. Saya mau lihat, boleh saya absen sebentar. Kalau saya panggil nama wilayahnya, boleh kasih respon yang paling luar biasa ya. Kasih semangat. Kalau boleh saya lihat, saya panggil dari Apartemen Robinson. Oke, sekali lagi Apartemen Robinson. Bagi nama Tuhan Yesus, kita naikkan pujian ini
bersama-sama. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagai anak-anak hari ini Tuhan. Berkumpul satu hati dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh berbagi sukacita. Kami mau berbagi rasa ucapan syukur
sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan. Oke, mari Kayoke. Hey. Yang siap menari buat Tuhan. Yesus cinta, sungguh percaya karena kasih-Mu untuk dosaku. Saya lemah hati.
kita. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oke, semua diberkati hari ini. Amin, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati yuk. Kita bersuka cita, saatnya kita mau siapkan setiap hati kita untuk ditabur melalui firman Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
Engkau dan kami percaya Engkau ada hadir bersama kami. Tuhan, hari ini biarlah Engkau sendiri yang memeluk setiap kami, Tuhan Yesus. Kami sangat membutuhkan Engkau, kami sangat merindukan Engkau. Dan biarlah Engkau melawat pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali, Tuhan. Dari depan, Tuhan, terus ke tengah, ke belakang, dari kiri sampai kanan, Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang Kau lewati, Bapa. Setiap kami pasti mengalami Engkau, Tuhan Yesus. Lihatlah kami, ya Tuhan. Bahkan saat ini pun, Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang kuat, kami tahu kami sedang disegarkan kembali. Kami yang berbeban berat, kami sedang dipulihkan oleh Engkau. Dan Tuhan, kami menutup mata kami saat ini. Kami membawa setiap beban-beban kami, ya Tuhan Yesus. Apapun beban kami saat ini, kami bawa ke hadapan-Mu. Kami membuka tangan-tangan kami dan membawa beban itu, ya Tuhan Yesus. Ambil, Tuhan. Ambil setiap beban kami, kekecewaan di dalam kehidupan kami, letih, lesu, tidak ada pengharapan, Tuhan. Ampuni kami, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan. Dan di dalam Engkau kami mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Oh, Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami yang saat ini sedang merasa lemah, baik secara fisik maupun iman kami sedang tergoncang, Tuhan, tergoncang, terjepit oleh keadaan. Tuhan, kami tahu Tuhan bersama Engkau dalam keadaan terjepit pun kami dapat tetap melejit, Tuhan Yesus. Kami tetap bisa bersinar, Bapa, karena kamilah wanita-wanita-Mu yang Kau kasihi, yang Kau urapi, dan kami mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap firman Tuhan, pesan Tuhan, sehingga boleh benar-benar jatuh di tanah hati kami yang sudah subur, Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu yang hidup dan menjadi kehidupan dalam hidup kami. Dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, Engkau yang berbicara dan mengetahui apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan yang terbaik sekali lagi. God is good and all the time. Beri kemuliaan yang terbaik untuk kita. Haleluya. Saudara yang dikasih, saya senang banget ketemu bersama saudara-saudara sekalian di sini. Biasanya kita cuma online aja ya, Bu Leti, online setiap hari Rabu. Kalau ada di antara saudara yang belum ikutin Zoom Victorious Woman, coba lihat kiri kanan, tanya sama di sebelahnya, kamu udah ikut belum? Kalau belum, nanti saya kirimkan linknya. Kalau perlu saudara bantu nyalainnya bagaimana, begitu loh. Ya kan ya, begitu. Jadi saudara yang dikasihi, hari ini kita boleh bersama-sama, itu semua anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus baik sekali. Kita sudah melewati masa pandemi COVID. Siapa sih yang gak pernah tahu dan terkena dampak dari COVID? Saya aja waktu kena COVID, waktu itu suami saya ada di negara lain. Ternyata pas berangkat hari tanggal, saya ingat banget 15 Maret ya, berangkat tanggal 16 Maret airport internasional ditutup. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, kami tidak ketemu selama 2 tahun lebih. Tetapi Tuhan itu, saudara pikir, Tuhan itu tidak pernah terlambat pertolongannya. Kenapa? Kita udah disiapin Zoom, ya nggak? Kita bisa ikut WhatsApp seperti begitu. Coba bayangin, kalau misalnya kita tidak ada Zoom, tidak ada WhatsApp 5 tahun yang lalu sebelum COVID, mau bagaimana kita? Bisa pusing loh di dalam rumah.
Kalau kita bisa mengikuti beribadah lewat online, itu kan semua anugerah Tuhan. Tuhan sudah persiapkan, walaupun kadang-kadang mungkin kita tidak terlihat, saudara. Jadi hari ini kalau kita bisa onsite, ya. itu sesuatu yang luar biasa. Dan di masa pandemi ada seorang misionaris muda yang mau pergi diutus ke daerah untuk menuai jiwa-jiwa. Lalu waktu pemutusan, Bapak Pendeta mendoakan, mengurapi, dan anak muda ini berkata, Pak Pendeta, kalau misalnya saya pergi ketemu dengan orang-orang, kalau misalnya saya ketemu dengan tukang tahu, saya ngomongnya bagaimana? Kata Pak Pendeta, ya kamu ngomong aja tentang tahu gitu. Oh kalau gitu Pak Pendeta, kalau saya ketemu sama tukang jagung bagaimana? Ya kalau kamu ketemu sama tukang jagung, ngomong tentang jagung. Terus dia bilang, kalau ketemu sama tukang kacang, ya kalau kamu ketemu tukang kacang, ngomong tentang kacang. Udah pada pinter semuanya ya. Terus anak muda ini bilang begini, kalau saya ketemu mereka semua bagaimana? Ya kamu ngomong aja tentang gado-gado. Ya. Jadi saudara yang dikasihi, Bapak Pendeta ini penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan. Paulus juga memberi nasihat yang luar biasa kepada kita semua. Paulus berkata begini, boleh tolong ini ya. Paulus berkata begini di 1 Korintus 1 ayat 10. Oh begitu. Oke, that's fine, thank you. 1 Korintus 1 ayat 10 saya bacakan aja. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Katakan seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya engkau erat bersatu dan sehati sepikir. Ini berbicara tentang kesatuan. Victorious woman, wanita-wanita berkemenangan. Tema hari ini, be the best of us. Be the best us, bukan be the best me. Kita tentu harus melakukan yang terbaik untuk diri kita, tetapi kita juga perlu melakukan secara corporate di dalam kesatuan. Bersatu, bertujuan, dan berdampak. Di dalam kesatuan, kita harus tahu bahwa kita mempunyai tujuan. Bersatu, bertujuan, dan waktu kita mempunyai bertujuan, di dalam tujuan itu ada fokusnya. Jadi kalau misalnya mobil tadi mogok, ya Ibu Stella bilang mogok atau apa, kita tahu balik arahnya kemana. Kalau kita tidak mempunyai tujuan, muter-muter, yang akhirnya ke sana, ke kanan, ke kiri. Kalau kita mempunyai tujuan, maka kita bisa berdampak untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Mari kita lihat lagi firman Tuhan ini, dikatakan kita harus seia sekata. Seia sekata. Di sini artinya seia sekata dengan firman Tuhan. Standar hidup saudara dan saya, standarnya, hitungannya, ukur-ukurannya, kalau saudara masak tuh bikin kue, siapa yang suka bikin kue di sini? Boleh angkat tangan? Weh, banyak yang suka bikin kue. Aduh, ibu-ibu yang suka bikin kue, saya mau kasih tahu ya, suatu rahasianya saya. Saya punya karunia menikmati. Ya, jadi kalau mau bikin kue, itu takarannya harus tepat. Kalau takarannya nggak tepat, rotinya bisa bantet gitu loh. Ini yang nggak bikin kue makan roti bantet berarti ya. Jadi memang harus tepat, saudara. Hidup kita, aturannya, fondasinya adalah firman Tuhan. Kalau misalnya ada apa-apa, saudara meresponi masalah saudara, meresponi tantangan, balik lagi, sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau seperti radio, ya, saudara pasang radio, ya,
Di sini dibilang Radio Viva SSK. Siapa yang tahu channelnya channel berapa? Angkat tangan. Siapa yang tahu channelnya? Ya Ibu. 96 107,9 mungkin ada lagi ya 107,9. Kalau saudara taruh di 107 ya bisa dengar, tapi begitu dalam kehidupan kita juga. Kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang, cek sama firman Tuhan, doa. Semakin kita tahu firman Tuhan, Roh Kudus, ingat ya, ada Roh Kudus ya, saudara nggak sendiri, nggak pernah sendiri. You are never alone. Karena Roh Tuhan, kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus ditaruh di dalam hidup kita. Itu luar biasanya Tuhan kita. Roh Kudus akan bekerja sama dengan firman Tuhan. Oke, seia sekata, sehati sepikir. Roh Kudus dan firman Tuhan mengingatkan, menegur, memperingati, menghibur, menolong sesuai dengan firman-Nya. Saudara lagi ada masalah, tiba-tiba firman itu muncul. Saudara ada tantangan atau bingung, tiba-tiba diingatkan cerita apa. Itu menjadi hikmat dalam kehidupan kita. Seia sekata, saudara. Jadi waktu kita ada doa-doa pribadi itu perlu, tapi doa bersama-sama dalam kebersamaan begini penting, saudara. Di dalam online pun kita berdoa, kita memuji, menyembah ya. Jadi saudara, kita harus membangun saudara hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Sekarang saya minta sedikit aja, boleh saya minta bangkit berdiri ya. Saudara ambil teman ya, berdua, nggak usah pegangan tangan ya, berdua. Saudara nggak usah pegangan tangan, cuman bilang ke satu orang itu kebaikan dari orang tersebut, atau apa yang saudara suka dari orang tersebut. Oke. Wah, luar biasa banyak kok maksudnya. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Oke, silakan duduk. Jadi saudara ya, perkataan kita itu membawa berkat. Biasakan perkataan kita, wanita-wanita victorious woman, latih ini mulai dari rumah. Kepada suami, jangan udah married 30 tahun gak pernah bilang sayangku atau apa. Kepada anak-anak, saudara, kalau misalnya saudara baik suami istri, itu memberi contoh untuk anak-anak dan cucu-cucu. Ya, waktu kita, Ibu Pastor Linda paling keras, amin ya, amin. Haleluya. Ya, kalau kita juga ngomongnya ke anak-anak, ke cucu-cucu, baik, perkataan berkat, mereka juga merasa dikasihi Tuhan, mereka merasa berharga, dan di dalam kehidupan mereka punya lebih percaya diri. Hari-hari ini saudara, anak-anak kita hidup di dalam saat-saat yang sulit, penuh tantangan, penuh tekanan. Kalau bukan mami-maminya, oma-omanya, victorious woman yang melepaskan kata-kata berkat, nanti mereka ditarik dengan kata-kata dunia. Kita kan nggak mau ya seperti gitu. Jadi pakai perkataan kita ini dengan perkataan-perkataan firman Tuhan, seia sekata. Dan saudara, di sini dikatakan bertujuan ya. Victorious woman kita adalah wanita-wanita yang berkemenangan. Kata menang itu kalau ada pertandingan, ya nggak? Kalau nggak ada pertandingan, apa yang mau dimenangkan? Ya sama aja, semuanya sama. Tetapi untuk pertandingan itu berarti kita harus berjuang, iya nggak sih? Mungkin ada yang kesini berjuang, naik motor dulu, naik bus dulu, naik ini dulu, segala, masak dulu untuk anak-anak sebagainya. Saya walaupun sini sebentar, saya ngurus anak-anak dulu sebelum saya harus kesini. Kita harus berjuang di dalam hidup kita, saudara dan saya. Hidup adalah perjuangan. Jangan mudah menyerah. Kita bukan wanita-wanita yang lemah, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Waktu masalah kita beramin, beri kemuliaan kepada Tuhan. Waktu masalah kita besar,
Izinkan saya mengingatkan saudara dan saya sendiri terlebih dahulu bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Jangan taruh muka kita ke bawah, tapi lihat ke atas. Lihat ke atas. Kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua apa yang kita pernah lewati, segala masalah, segala pergumulan kita lewati telah bersama Tuhan. Dan Dia tidak akan melepaskan tangan anak-anaknya. Bahkan Dia akan memegang tangan kita kuat-kuat. Jangan lepaskan tangan Tuhan. Jangan mundur daripada ibadah, doa pribadi, penyembahan, baca firman. Jangan mundur. Bahkan masuk lebih lagi. Berendam, saudara, berendam. Kalau orang mau menikah, ya orang Jawa itu harus berendam, dilurul dulu. Betul ya Bu Lina ya? Dilurul dulu, dimasukin ini. Kita berendam di dalam hadirat Tuhan. Musa waktu bertemu muka dengan muka bersama Bapa, firman Tuhan mengatakan waktu dia turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya. Biarlah muka kita semua bercahaya karena ada sinar kemuliaan Tuhan dari hidup kita dan perkataan kita. Haleluya, haleluya. Kita mempunyai tujuan, saudara. Kita menjadi lebih seperti Kristus. Karena itu biarlah kita mulai senantiasa fokus. Kalau ada apa-apa, fokus kepada Tuhan. Saya punya anak 4, saya tahu pergumulan saya bukan hanya 4, lebih lagi. Belum yang ini, yang ini. Kalau saya nggak melatih diri saya untuk gampang fokus kepada Tuhan, keteteran. Kita keteteran, tapi kita butuh godly community. Kita butuh komunitas wanita-wanita seperti ini yang mempunyai iman. Kenapa? Kalau saya sedang lemah, kita semua punya lilin-lilin ya. Lihat tangan saudara begini, anggap itu lilin ya. Ada lilin-lilin di tangan saudara. Lilin ini di ruangan yang besar nyala, kelihatan tapi titiknya kecil. Tapi saudara, waktu kita lagi berkumpul rame-rame seperti begini, semua lilin-lilin itu menyala semua. Wah, Tuhan melihat dari atas, langsung lihat, wah ini yang berkobar-kobar nih, victorious woman nih, dengan cahaya sinar kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Iman kita juga dikuatkan, saudara. Iman kita bergerak, iman kita bertumbuh. Jadi saudara, penting sekali untuk kita ada bersama-sama. Yang ketiga, berdampak. Katakan berdampak. Waktu kita kumpul, waktu kita disegarkan, waktu kita mengalami Tuhan. Tadi Sister Angel, Pastor Yoko, wah main luar biasa, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya sampai bergetar, Tuhan, saya ngerasakan hadirat Tuhan semua di tempat ini. Tapi tidak boleh berhenti sampai di sini. Kalau hanya berhenti sampai di sini, hanya masuk ke dalam kita dipilih dan kita tidak meneruskan, ya sudah sampai di sini saja. Tapi visi daripada gereja ini tentunya datang daripada Tuhan. Visi daripada gereja ini ada di dalam nama gereja itu sendiri, saudara. Victorious Family, keluarga berkemenangan. Visinya, saya akan terus perkatakan, yang Pak Gembala dapatkan, Victorious Family, yang seperti apa? Menjadi seperti Yesus. Jadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menjadi seperti Yesus. Melalui keluarga berkemenangan, melalui pribadi keluarga-keluarga yang mempunyai tujuan, yang berdasarkan kasih, karena Kristus adalah kasih. Berdasarkan kasih, berkemenangan atas apa? Atas dosa, atas masa lalu kita. Jangan lagi terintimidasi dengan masa lalu. Kalau saudara sudah bereskan dengan Tuhan, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia mati di kayu salib bukan sia-sia. Jangan terintimidasi dengan masa lalu. Ayo bangkit. Berkemenangan atas apa? Atas emosi. Jangan mudah self pity apa ya? Mengasihani diri sendiri. Bentar-bentar mengasihi. Saya begini, saya korban. Tidak. Tuhan Yesus adalah korban terbesar. Dia mati sudah di kayu salib untuk saudara dan saya. Kita
berkemenangan atas apa? Atas emosi. Kita tidak lagi menjadi orang yang sensitif. Dibilangin sedikit langsung tersinggung atau apa, tidak saudara. Tapi kita saling menolong, saling mengasihi, saling melengkapi. Anak saya 4, karakternya beda semua. Beda semua. Ada yang casingnya bule banget, tapi makan sambelnya wah lebih jago daripada saya. Cabai rawit juga bisa. Sampai waktu saya mau pulang, saya makan sedikit sambal, saya nggak bisa gitu. Anak saya yang laki namanya Gregor, dia bilang, "Mami, you make us embarrassed," katanya. "Kamu membuat saya malu." Apa maksudnya? You lost touch with spicy, katanya. Kamu udah nggak bisa makan pedes-pedes lagi. Aduh, anak saya yang casingnya paling bule. Tetapi karakternya berbeda-beda. Ada gesekan, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Kita masih bernapas. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Supaya apa? Jangan sensitif dong. Mungkin kita perlu cek diri kita, perlu evaluasi. Termasuk saya. Berapa kali anak-anak saya tegur saya? Benar, bukan hanya orang, anak-anak lagi ini. "Mami, you said we cannot play with handphone." Dia bilang gitu. "Mami, kok di handphone?" Katanya lagi gak ngomong sama orang. Ditegur saya banyak kali saudara. Tapi mari, saya juga mau belajar. Kita semua waktu kita ditegur, kita tanya sama Tuhan, benar nggak? Kalau misalnya iya, rendah hati, karena Tuhan bilang rendahkanlah hatimu sesama, dan lihat sesama lebih penting daripada diri kita sendiri. Kalau kita punya hati seperti itu, pasti kita mudah dibentuk. Dan Tuhan untuk segala sesuatunya bisa instan. Tapi Tuhan, kita pasti akan melewati proses, karena proses itu membuat kita menjadi lebih seperti Kristus. Dan untuk itu kita akan berdampak, sinar kemuliaan Tuhan akan bersinar. Suami saudara akan melihat, aduh istri saya kehilangan kerjaan, saya nggak ada ini, tapi istri saya tetap menopang, tetap mendoakan, tetap memperkatakan kata-kata berkat. Victorious woman menjadi dampak di keluarga dimanapun kita tempatkan. Filipi dan untuk berdampak saudara, singkat saja, kita tidak bisa bermalas-malasan. Kita harus gigih dalam hidup. Tapi saya mengucap syukur, wanita-wanita victorious woman di sini adalah wanita-wanita yang gigih, yang rajin, yang kerja keras ya. Disiplin saudara. Kalau kita mau anak-anak kita disiplin, kita harus tunjukkan terlebih dahulu. Ada pepatah bahasa Inggris, we produce who we are. Kita menghasilkan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan akan dicontoh sama anak-anak. Bukan apa yang kita perkatakan, tapi apa yang kita lakukan. Saya melihat ayah saya melalui banyak season, waktu baik, waktu ini. Satu hal, tetap setia mengiring Tuhan. Apakah kita mau tetap setia mengiring Tuhan? Apakah kita mau teladan apa yang kita mau berikan kepada anak-anak? Mari kita mulai dari diri kita sendiri, saudara. Dan untuk berdampak, selain kerja keras, disiplin, yang ketiga kita juga bayar harga. Ada pengorbanan yang kita lakukan. Yesus, dia berkorban sampai titik terakhir. Dia bisa saja bilang, Tuhan, this is too much. Walaupun dia anak Tuhan, dia 100% manusia waktu dia di sini. Dia bisa bilang, udah terlalu sakit, saya nggak mau ikut lagi. Tapi dia tetap lakukan, saudara-saudara. Banyak orang mau menerima yang terbaik, dipuji, tetapi apa yang harus kita lakukan? Ada harga yang kita harus lakukan. Filipi 2 ayat 2 saya bacakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Yang terakhir, saudara, jadi kita kerja keras, rajin, disiplin, bayar harga. Yang keempat, yang terakhir, tidak bisa dilakukan kalau tidak melakukan ini, yaitu komitmen. Komitmen. Tanpa komitmen, kita tahu suami istri, mana ada sih suami istri yang gak pernah berkelahi?
Tapi tanpa komitmen banyak pernikahan yang gagal. Di dalam pekerjaan juga begitu. Di dalam pelayanan juga begitu. Mau tidak kita ambil komitmen. Tuhan Yesus berkomitmen sampai nafas terakhir di bumi ini. Dia selalu berkomitmen, bahkan sampai saat ini. Hari ini biarlah Victorious Woman bertumbuh lebih lagi untuk setiap kita, mulai dengan bersatu, ya, seia sekata dengan firman Tuhan dan sesama, saling melengkapi, saling menopang. Jangan menunggu ditelepon sama Ibu Lenti, sama Bu Yeni, kamu bisa melayani apa yang saudara bisa layani, ayo ambil bagian. Saya bisa accountant nih, saya bisa pinter ini ya, ayo layani bersama-sama, saling lengkap, saling melengkapi di dalam Victorious Woman. Kemudian nanti sesudah itu kita tahu ada tujuan ilahi. Saya belajar banyak waktu saya mulai melangkah dalam melayani. Bahkan waktu saya pindah ke Scotland, belum ada Zoom, waktu itu belum COVID ya. Gerejanya beda di situ sama di sini. Di sini luar biasa, penuh sukacita, ada pujian penyembahan seperti di sana enggak kan? Quiet begitu. Dan enggak banyak, saya yang termasuk yang paling muda di situ. Tapi saya tanya ke gerejanya, apa yang saya bisa lakukan? Saya nggak nunggu, dan untuk melayani di sana nggak seperti di sini loh. Harus ikut kelas, harus dapat surat dari kantor polisi. Bener, mereka harus cek, iya dong. Mereka harus cek saya ada ini nggak latar belakangnya. Mereka begitu, karena waktu saya melayani keluar, kan bukan hanya di gereja di sana. Pelayanan orang tua keluar, pelayanan anak-anak, kan bahaya kalau saya misalnya suka child abuse atau apa. Jadi itu harus dicek. Kemudian dicek dengan beberapa 4 orang yang saya kenal, dan gereja dari UK itu telepon ke Singapura, telepon ke Indonesia. Dicek, kita bisa melayani. Tuhan mempunyai anugerah yang luar biasa di sini. Ayo saudara, saya tantang setiap kita untuk melayani. Karena kenapa? Waktu kita melayani, dengar baik-baik. Pelayanan kita memang bukan hanya di mimbar, tapi dimanapun dengan talenta dan potensi. Setiap kita punya potensi, setiap kita punya benih. Ya, saudara, kita mungkin siapa yang tadi pagi makan telur? Angkat tangan. Oke, saya juga makan telur. Cuman saya mau buka aja, Bu Meli. Oke. Tapi saudara semua tahu telur. Di dalam Ibu Nori, iya. Di dalam telur itu ada benih, ya, yang akan menjadi cikal bakal anak ayam dan sebagainya. Di dalam kita ada benih-benih yang Tuhan sudah taruh. Jangan dipendam, saudara. Saudara tahu tanah termahal di dunia itu di mana? Di mana, saudara? Coba di Jakarta aja deh. Di Jakarta, Tangerang. Di mana? Pondok Indah? Menteng? Hah? Pik? Menteng. Oke. Saya mau kasih tahu. Tanah termahal di dunia, di Jakarta, bahkan di dunia, di kuburan, saudara. Saudara ketawa kan? Saya juga ketawa waktu dengarnya pertama. Tapi berapa banyak orang yang terkubur dengan benih-benih yang tidak pernah dikembangkan. Jangan itu menjadi kita. Saudara bisa apa? Lakukan dengan pelayanan itu. Benar, saudara. Dan waktu saudara melayani, saya goosebump nih, merinding. Bukan berarti semuanya smooth, no. Tapi kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan itu ajaib. Bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Apa yang kita tabur saat ini, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memberi upah. Upah kita di surga kita tahu, tapi ada upah di sini. Karena itu berlakulah benar, hidup benar. Layani Tuhan dengan potensi, talenta, karunia yang Tuhan sudah. Saling melengkapi, bukan saling menuding, saling mengasihi dan menopang. Saya berdoa agar setiap kita mau terus bertumbuh dan berdampak
semua dari Dia, oleh Dia, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saya akan mendoakan saudara sebelum saya serahkan kepada Ibu Letil. Sister Angel boleh nyanyikan satu lagu, kemudian saya berdoa. Oh haleluya ya Rabbi. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Tetap hanya fokus kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Semua mata tertutup. Kami yang berbeban berat Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau yang tahu apa yang kami alami hari-hari ini. Walaupun tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan, tapi Engkau tahu. Dan saya tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menilik hati kami, Engkau yang menjaga kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang manis, biarlah saat ini kekuatan daripadamu mengalir. Saudara di tempat saudara, oh Rabasyet mengalir ya Rabasyet mengalir. Yes Lord, ya Rabbi. Jamah saudara, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Yang berbeban berat ya Tuhan, Kau jamah, Kau segarkan kembali, Kau berikan kekuatan kembali ya Tuhan. Terima. Kalau ada yang saat ini sakit, taruh tangan saudara di bagian yang sakit. Kalau lebih dari satu bagian, taruh tangan saudara di dada saudara. Datang kepada Tuhan dan lihat salibnya. Di salib itu, Dia telah tersalib buat saudara dan saya. Bukan hanya untuk menebus dosa saudara dan saya, tapi untuk menyembuhkan engkau. Dalam hitungan ketiga, terima. Dalam hitungan ketiga, terima kuasa kesembuhan. Imani 3, 2, 1. Terima kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami dampak
daripada ekonomi ya Tuhan Yesus, pergumulan dalam ekonomi. Oh Tuhan, Tuhan Engkau adalah Tuhan yang mempunyai bumi ini dan segala isinya. Setiap pekerjaan, setiap peluang pekerjaan adalah milik-Mu. Kami datang kepadamu merendahkan diri ya Tuhan. Kami butuh pertolongan. Saat ini saudara datang kepada Tuhan. Mulai lihat dengan iman. Iman dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, belum terjadi dalam hidup kita, tapi saudara lihat dengan mata rohanimu. Terbuka untuk suamimu, untuk usahamu, untuk usaha anak-anakmu. Mulai lihat, terbuka. Imani, yakini, percaya. Dunia bisa mengatakan sebaliknya, tapi engkau dengar kata Tuhan. Dan Tuhan bilang, akulah yang melakukan mujizat itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadanya. Saya mau tanya sama saudara, percayakah saudara engkau kepada Tuhan Yesus? Terima Tuhan Yesus, terima kasih. Hikmat, kemurahan-Mu, perkenananmu turun atas setiap keluarga-keluarga, pribadi-pribadi di tempat ini. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa, biarlah ada kesatuan di dalam setiap keluarga dengan keluarga, bahkan di dalam keluarga rohani. Hamba berdoa setiap wanita yang ada di tempat ini, setiap pria yang ada di tempat ini menjadi mentor, menjadi teladan, bukan hanya untuk anak cucu sendiri, tetapi menjadi ibu ayah rohani bagi generasi muda, bagi generasi yang masih sangat muda. Tuhan, kami mau Engkau pakai ya Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara yang mau dipakai. Oh haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Antaraikan ya Tuhan Yesus kerinduan hati mereka menjadi teladan, menjadi mentor rohani yang mempunyai karakter Kristus, sehingga setiap generasi yang mereka bawa Tuhan menjadi generasi yang berdampak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba berdoa kiranya setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus senantiasa. Dalam nama Yesus kami menerima segala berkat yang terbaik daripada-Mu. Haleluya. Kemuliaan kepada Tuhan. Nyanyikan lagu sukacita. Kita nyanyikan satu lagu sukacita, lagu kemenangan. Siap saudara? Ya, senyum kiri kanan di sebelah. Katakan, kamu diberkati. Amin. Haleluya. Semua diberkati hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Tony. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Saya percaya bahwa kita Tuhan menyediakan kemenangan atas bagian kita. Come on, mari bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari bersama kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilahkan Ibu Lenti.
Shalom. Ibu-ibu ini hari ini kita bersuka cita. Amin. Tadi pada saat firman disampaikan, apakah hati ibu-ibu bernyala-nyala? Bernyala-nyala? Amin. Kalau sekarang bernyala-nyala, jangan lupa ikut Zoom. Ya, jangan melempem. Jangan melempem, ya. Kalau biasa ikut Zoom cuma 40 orang, hari ini 90 orang lebih. Biasa cuma 25, ya setia. Tuhan mengatakan di mana yang lainnya? Kemana semuanya? Ingat bahwa ibu-ibu diberikan talenta, ya. Talenta apa yang kecil aja dulu, sediakan waktu luang untuk Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan. Kalau ibu-ibu nak kuat, rumah tangga juga nggak kuat, karena ibu-ibu adalah tiang doa. Amin. Tiang doa. Ibu-ibu tahu nggak? Yang mempengaruhi siapa? Yang sangat mempengaruhi suami siapa? Ibu. Ibu. Kalau misalnya suami cerita di ini, si ini. Kalau ibu mengatakan A, suami biasa melakukan A, walaupun mungkin hatinya B, ya. Biasanya begitu, ya. Jadi ibu-ibu perlu firman Tuhan. Firman itu adalah kebenaran, ya. Firman itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Jadi ibu-ibu harus kuat supaya rumah tangga kita kuat, ya. Pegang sama firman Tuhan. Kalau tidak ada firman, kita jadi lemah, ya. Kalau ibu-ibu sendiri di rumah jadi melempem. Makanya tadi Pastor Modik bilang kita harus kumpul, lilin semua harus kumpul supaya kita kuat, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita kuat, kita punya kekuatan yang besar dan kita tidak akan pernah melempem, ya. Ingat ibu-ibu, coba mulai dari sekarang langkah kecil, sediakan waktu untuk Tuhan, komitmen melayani apapun yang mungkin saya nggak bisa apa-apa, ya sediakan waktu aja deh dengan firman. Dan mulai dari situ kita mulai melayani Tuhan, ya, dari kecil, mungkin dari doa pembukaan lah atau apalah, ya. Jangan malu, itu semua dari ketidakbisaan kita. Dulu juga kita jatuh bangun, dipermalukan. Tadi, aduh saya salah ngomong tadi, mukanya merah, tapi nggak ada yang tahu. Apa yang sudah berlalu ya berlalu, nggak ada yang ingat lagi, cuma kita yang ingat. Sampai nggak bisa tidur, ya nggak? Sampai nggak bisa tidur tadi, aduh kenapa gua ngomong gini ya? Iya toh? Tapi orang lain nggak ada yang ingat, cuma kita yang ingat. Jadi ingat ibu-ibu, mulai sekarang sediakan waktu ikut Zoom, ya. Apapun talenta yang kecil, apapun, kita mulai dari yang kecil. Sediakanlah, karena Tuhan sangat menghargai kesetiaan kita, ya. Setia sampai akhir. Mungkin firmannya biasa aja, lama-lama bosan. Tapi setia. Karena yang sampai garis akhir itu yang menang, ya. Yang bertahan sampai akhir itu yang menang, ya ibu-ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita disegarkan dengan luar biasa, firman yang luar biasa. Ciami. Jadi minggu depan tetap ada ibadah Zoom seperti biasa, ya. Tolong ikutin pengumuman di grup-grup di wilayah masing-masing, ya. Tapi kalau ibu-ibu yang belum masuk ke rumah Victorious, kita ada rumah Victorious Woman di grup WA. Minta nanti kita undang, ya. Kita masukin supaya ibu-ibu ada informasi tertentu, ibu bisa terinformasi, ya. Dan minggu depan seperti biasa kita ibadah Zoom hari Rabu jam 4, jangan lupa, ya. Pastor Monik aja jauh di sana di Scotland. Jam berapa di sana? Jam 9 pagi, jam 10, ya. 10 pagi itu waktu yang sangat sibuk, ya. Mau ngantar anak, tapi bisa menyediakan waktu. Apalagi kita ibu jam 4. Jangan tidur siang, ya. Sediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Karena apa yang kita investasikan sekarang, kita akan tuai di hari yang akan datang, ya. Apa yang kita tabur sekarang, kita akan tuai di hari yang akan datang. Jadi taburlah waktumu, ya. Berikan kepada Tuhan. Ibu-ibu, minggu depan, ya, doa pembukaan Ibu Liliana Pui, ya, akan membuka kita dengan doa pembukaan minggu depan, ya.
Untuk Ibu Liliana Uye lagi sibuk luar biasa. Dia adalah seorang notaris tapi bisa menyediakan waktu untuk melayani. Ya, luar biasa. Doa syafaat Ibu